Kami ini sebetulnya bukan orang tua yang hebat untuk mendidik anak, enggak, Pak. Kami jalani hidup ini sesuai dengan yang kami tahu firman Tuhan itu aja. Selamat datang kembali di Good News Program. Kami mau ngucapin selamat untuk pencapaian Melita Sidaputar di Emmy Awards 2024. Mantap. Boleh lihat pialanya dong, Mbak? Ya, Ini berharga sekali. Wow. Amazing. Yang kedua. Tahun 2024, Pak. Ini yang terbaru. Iya. Oh, ini yang 2023. Ini yang 2023. Ini yang Oh iya. yang dia yang ambil. Dua Oke. tahun berturut-turut. Boleh dibuka ya? ini? Iya, boleh, ini, Pak. Diangkat. Boleh ya? Permisi ya? Boleh, Pak. Silakan. Ini seakan-akan saya yang dapat ini. Dipegang aja, Pak, bisa diangkat. Boleh diangkat ya? Boleh. Kami angkat ya? Iya, Permisi ya. 26 dan 27 Emmy Awards. Wow. Ya. Jadi memang Mel, pialamu, Mel. Lihat, Dek. untuk mereka berdua, Pak. Jadi Tuhan itu adil, Pak. Tidak satu orang dikasih dua-duanya. Oh iya ya. Iya. Satu untuk Melisa, satu untuk Iya. Melita Iya, ya. iya, Pak. Wow. Iya. Untuk Makanya- Melisa Melita. Makanya sukacitanya besar, tapi kerinduannya juga sungguh sangat besar. 27 Emmy Awards 2024, artis penampilan terbaik, karya produksi lagu, berlirik spiritual Nasrani. Hebat. Luar biasa. Boleh cerita nggak, ini buat Bapak dan Ibu maknanya apa ketika piala ini dimenangkan oleh Melita? Ibu dulu deh. Nah, nangis kan? Nggak apa-apa, nangis kan bahagia tapi nangisnya ini. Bahagia, sedih, iya bahagia. Iya. Seharusnya kan. Iya, Seharusnya Melita yang terima itu. iya. Bukan diwakilkan. Karena itu piala dia bukan piala mamanya. Iya, iya. Bukan pencapaian mamanya, tapi pencapaian dia, pencapaian Melita. Tuh. Sedih iya, bangga iya. Campur aduk. Campur aduk. Kalau Bapak, apa Pak? Waktu Melita 2023 nerima kan saya juga memang nggak ikut, Pak. Tapi saya nganter tetap. Ya. Saya dibawa. Senang, sukacita. Tapi tetap pasti ingat kakaknya kan. Betul. Ada sukacita di sana. Selalu pikiran kita positif. Tuhan ini luar biasa ya. Dengan cara dia kita bisa menerima sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masuk tahun 2024 yang terima mamanya. Ada kebanggaan. Kebanggaan saya itu, saya pikir Tuhan kok lucunya banget gitu loh. Lucu banget gitu. Di dalam kesedihan kami yang paling dalam, Melita itu sudah di sorga, tapi yang terima penghargaan yang tertinggi loh, Pak. Yang tidak mungkin menjadi mungkin itu mamanya. Iya. Ada sukacita di sana. Tapi saya pikir, ya ini memang untuk Melita. Keadilan Tuhan itu ada di sana, Pak. Mereka kembar, karena Melita kan selama ini kan kakaknya terus kan. Betul. Tapi Tuhan itu memberikan ini loh. Karena Wow. waktu pertama kan kakaknya, cicinya Feren bilang ke Melita, Mel, itulah hebatnya Tuhan ya. Itu hadiah Tuhan untuk kamu, untuk Natal. Sekarang Tuhan kasih hadiah Natal untuk kami. Dua-duanya, Pak. Wow. Walaupun Tuhan sudah panggil Betul. mereka, Betul. tapi Tuhan kasih hadiah Natal untuk kami. Dan kami serahkan juga hadiah ini untuk Tuhan. Betul. Untuk kemuliaan Saya serahkan ke Ibu ya. Ibu yang layak. Kamu serahkan ke Bapak. Nih. Kami waktu nonton itu di rumah Sampai kami teriak-teriak loh. teriak-teriak loh. Iya, Ibu. Dan pemenangnya adalah Melita Sidaputar nih untuk diwakilkan ke Ibu. Terima kasih, Luar Pak. biasa. Silakan berikan speech kemenangan Ibu. Dek, ini piala Dede. Bukan piala mama, piala Dede. Tapi ibu jadi bisa ikut merasakan jalan ke panggung itu gitu ya, bisa merasakan apa yang Melita rasakan tahun sebelumnya ya, tahun lalu. Kalau tahun 2023
mereka kan nggak naik ke panggung. Oh, nggak naik ke panggung ya, Bu? bukan Nah, di iya. G-Expo itu nggak naik, hanya dipanggil, terus habis panggil semuanya, setelah selesai yang dapat penghargaan masuk ke satu ruangan, di sana baru dipanggil Dan satu-satu. nggak live, Pak. Masih protokol Pas COVID penerimaan, ya. pengumuman Melita pemenang itu Nggak ada. langsung di-cut. Oh gitu. Oh, Tapi kemarin mamanya Malah siaran live. malah ya. makanya saya bilang Nggak dipotong. Tuhan itu luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. wow. Jadi banyak kejutan-kejutan yang membuat kami surprise sekali. Iya, karena kan waktu Melita terakhir di sini kan cerita ya, maksudnya yang 2023 dia nggak nyangka karena saingannya saingannya itu raksasa. hebat-hebat gitu Wah. kan, tapi ternyata dia menang. Nah yang kemarin itu pula hebat sekali karena kan Waduh, itu- orangnya sudah nggak ada, tapi masih bisa menang karyanya gitu Saingannya ya. seniornya Aduh. semua, Pak. Iya, iya, iya. Wow. Dan saya rasa semua orang ikut berbahagia ya, walaupun mereka kalah. Iya. Saya rasa sebagai tubuh Kristus, kalian pun yang kalah pun punya kesempatan untuk berprestasi ulang. Tentunya lebih baik Tahun betul depan. ya, tahun depan. Tetapi ini merupakan satu kesempatan emas buat Melita yang sudah selesai dalam pertandingan imannya, Iya. dan kemudian malah Tuhan memberikan satu penghargaan yang tertinggi ini ya. Puji Tuhan. Wow. Amazing, amazing. Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan Good News Program, ini episode yang sangat spesial. Ini merupakan trilogi, Pak. Trilogi itu berarti satu cerita, tiga seri. Seri yang pertama, Melita sudah butar, duduk di kursi ini. Waktu itu bulan Maret ya, 2024. Dan kemudian bulan April, Melita berpulang ke rumah Tuhan tanggal 8 ya. Dan kemudian 3 bulan lalu Bapak Ibu datang ke sini untuk menceritakan tentang pengalaman pahit itu. Dan tidak ada senyuman di wajah Ibu. Tetapi sekarang ini adalah bagian yang ketiga. Dan kami melihat walaupun duka lara itu tidak bisa dihapuskan, tetapi di wajah Ibu dan Bapak penuh dengan senyuman. Seakan-akan Tuhan berkata loh, aku menggantikan kain kabungmu dengan kain sukacita. Amin. Amin. Dan ini kemuliaan bagi Tuhan. Ibu sadar nggak waktu Melita kami wawancara di sini, dia menyanyikan lagu itu, Bu, penolong dalam kesesakan di sini, Bu. Dan waktu itu saya ngomong, Melita, nanti kamu akan menang Emmy Awards 2024. Iya. Kita lihat cuplikannya boleh nggak? Iya. Boleh. Ya, kita lihat cuplikannya ya, multimedia siap, yuk. Ke depan ini ada rencana mau keluarin lagu lagi? Iya, judul lagunya tuh Penolong dalam Kesesakan. Ya, Oke. boleh ini nggak? Spill dikit lagunya kayak apa? Wah, takut. TBL ya? TBL. TBL itu apa sih? Takut banget loh. Gaul dikit kenapa? Iya. Chorusnya aja ya. Iya, Nyanyi silakan. ya Om Tantam. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Wow, amazing. Itu untuk Emmy Award 2024. Amin. Yes, haleluya, puji nama Tuhan ya. Kalau ibu dan Ceria bapak banget dia. mendengarkan kembali suara emas anak kalian, tentu nggak mudah ya. Tapi kebanggaannya gimana? Bisa diceritakan nggak sih? Sebagai orang tua kan ada kebanggaan yang nggak mau kalah. Anak gue yang paling hebat nih. Makasih, Bu. Terima kasih. Ya. Setiap lihat berusaha nggak nangis, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Makin lihat, makin kangen. Bangga memiliki Melita. Bangga. Bangga banget Tuhan percayakan kami jadi orang tua mereka. Anak yang baik, anak yang manis, anak yang cinta Tuhan. Anak yang banyak nasihati kami malah. Anaknya malah nasihatin papa. Malah mama. nasihati. Dan kami nggak malu ngaku-ngaku itu karena mereka lebih kuat iman mereka dari kami.
lebih penyabar ya. Lebih bisa menerima situasi daripada kami. Apalagi saya sendiri ya. Saya nggak tega lihat mereka. Tapi mereka lebih bisa nerima. Sangat baik. Anak yang cinta Tuhan. Luar biasa. Melita. Nangis lagi ya. Gak apa-apa. It's okay. Gak nyangka. Dia kan masih pendatang baru ceritanya ya. Di dunia tarik suara. Lagu rohani. Memang sih dari kecil mereka itu sudah nyanyi di gereja. Iya. Mungkin dari kelas 2 SD ya. Sudah nyanyi di gereja. Dan untuk benar-benar menekuninya tahun 2020 setelah Melisa berpulang. Iya. Sebenarnya bukan cita-citanya untuk jadi penyanyi. Oh ya? Bukan. Sebenarnya Melita punya cita-cita lain? Pengen jadi dokter. Oh. Melisa yang pengen jadi penyanyi. Oh gitu. Dan anak ini nggak mau dibilang artis. Dia nggak suka. Dia dibilang pelayan Tuhan, dia senang. Seorang penyembah ya. Penyembah. Dia nggak Worshiper. suka dibilang artis. Mempertahankan sikap hatinya ya untuk Ya. menyembah Tuhan. Kalau artis kan malah disembah manusia gitu ya. Iya, iya. Iya. Dia nggak suka. Dede nggak suka loh, mah. Kalau teman-teman Dede itu nganggap Dede artis, Dede nggak suka. Terus maunya Dede dianggap apa? Dianggap pelayan Tuhan, penyembah. Dede nggak suka dianggap artis. Iya. Wow. Boleh kami taruh pialanya sebentar di sana biar Bapak Ibu nyaman? Iya. Ya. Nah, cocok deh. Ya, udah cocok. Menghiasi buat dekorasi Melisa kita Melita. selama 1 jam ini. Nanti boleh dibawa pulang. Iya, Pak. Kami hanya pinjam sebentar. Nggak berani ditinggal di sini. Lagu Penolong dalam Kesesakan. Saya rasa Bapak dan Ibu harus bercerita tentang makna lagu ini. Pasti sedikit banyak Melita juga udah pernah cerita atau pernah dengar. Sebetulnya lagu Penolong dalam Kesesakan ini dia yang ciptakan, Pak, sama Pak Albert Tanoni. Wow, Sama aransemennya juga. Pak Albert Anoni dan Iya. Melita. Keren Jadi ya. setelah peninggalan kakaknya berpulang, Mama ini sudah mulai move on nih kan gitu, Pak. 2024. Mamanya sudah bisa happy, sudah bisa kemana-kemana, Mulai berdamai, ya. sudah mulai bisa berdamai dengan diri sendiri. Kami juga sudah mulai bisa menerima keadaan Melisa berpulang itu, Pak. Jadi lagu itu sebetulnya terinspirasi dari sana. Oh. Awalnya begitu dia. Tapi untuk semuanya itu karena dia kan di Impact Musik dikasih kebebasan sama beliau. Iya. Orang udah dianggap seperti anaknya kan. Iya. Jadi itu Mel bikin lagu gitu loh. Jadi mungkin dia terinspirasi ke sana. Dan itu lagu pertama ciptaan dia sendiri atau? Kalau lagu pertama sebelumnya juga ciptaan pernah? dia sebetulnya apa? Sampaikan pada Yesus. Oh, Itu ciptaan dia. sampaikan pada Yesus. Ya, itu lagu dia pertama. itu bareng sama Melisa. Waktu SMP. Oh itu bareng sama Iya. Melisa nyiptainnya. Lagu itu juga luar biasa banget. Itu lagu yang dia cerita trending topik banget kan? Waktu itu ya. Jadi waktu SMP dia kan skoliosis. Siapa? Melita. Melita. Oke. Dia skoliosis, dia harus pakai brace. Brace itu kan kaku ya Bu ya. Jadi dia nggak bisa leluasa kayak teman-temannya itu di sekolah. Namanya SMP kan masih reseh-reseh gitu kan anak-anak itu. Nggak bisa leluasa. Padahal anaknya pecicilan kayak gitu ya. Ya, jadi ya nggak mau diem. Jadi dia bilang curhatan hatinya sama Melisa. Oh, supaya kakaknya yang nyampaikan kepada Yesus. Gitu. Tapi benar kakaknya udah nyampaikan kepada Yesus sebenarnya. Ya, Dulu ya, pulang sekolah SMP karena udah pada bisa main piano kan, Iya. udah bisa main musik. Selalu tuh, "Mah, pengen banget deh, Mah. Orang-orang denger lagu ini, pengen banget lagu ini jadi berkat." Dulu. Cuma saya nggak terpikir umurnya segitu kan. Nggak Iya. terpikir umurnya bakal segitu. Jadi nggak saya videoin. Karena yang urus mereka saya terus kan. Tahu semuanya. Dan proses kesembuhan skoliosis ini bagaimana? Bisa cerita nggak? Kita terapi tuh Pak.
ke salah satu dokter di Jakarta, kita terapi. Jadi dari 15, sebenarnya 15. Awal tahunnya saya kan main piano. Kok saya suruh tegak? Gak bisa. Udah tegak, tegak deh. Ini kakak nih udah tegak nih, kan gini nih. Gak bisa, Ma. Gak bisa. Kok saya raba gitu. Kok kayak miring. Tuh, kami ronsen. Dokternya bilang, 15 kok ibu bisa tahu ya? Karena saya bilang, anak saya main piano, harus. Karena dulu saya itu agak keras anak, Bu. Tapi keras bukan mukul, keras tertib. Disiplin. Pulang sekolah, makan, habis makan, nggak usah ganti baju, nggak usah ganti seragam, langsung main piano. 45 menit, tiap hari. Keren. Semua mereka berempat. Wow. Setiap hari. Setiap hari. Hebat didikan. Harus. Karena nanti sore akan ada les yang lain kan. Jadi harus makan itu nggak usah diganti. Tuh, kamu istirahatnya di situ aja, di kursi di mana kek nanti jam-jam 5 kan udah les lagi. Tapi berarti gantian kan? Karena piano cuma satu. Gantian. Wow. Kebetulan di rumah ada piano 2. Oh, ada Oh, 2. dua. Oke. Anak kembar harus 2 ya? Iya. Ada rencana waktu itu beda. Jadi Rencananya apa? Dulu kami kan ada cita-cita kalau ada rezeki ya Pak. Saya pikir anak saya kan 4. Anak saya bisa nyanyi, bisa musik. Saya mau kumpulin anak-anak muda yang cinta Tuhan. Saya mau menampung mereka. Saya mau melatih mereka jadi pemusik untuk Tuhan. Itu rencana kami dulu. Oh, wow. Tapi nggak terjadi. Makanya ada piano, ada 3 malah. Tapi 1 udah saya jual. Nggak punya duit waktu itu, Bu. Karena marah. Marah dan nggak punya duit. Kapan itu? Waktu kami kena tipu kan situasinya Oh berat. ya, oke. Ya. Situasinya berat. Berarti itu visi yang Tuhan berikan. Yakin Ibu itu visi yang Tuhan Menampung berikan. anak-anak. Dulu begitu. Kerinduan kami. saya sama istri memang karena anak kita juga di pelayanan, jadi kita rindu anak-anak muda yang bermain musik, kita mau bikin satu Kumpulin wadah. ya. Dan mereka Bikin wadah kita gitu ya. siapkan di sana untuk mereka ciptakan lagu untuk pujian bagi Tuhan, ibadah yang jati. Dulu kita bilang ibadah setiap hari di situ, minggu nggak ada. Harus Minggu ke kembali gereja ke tempat masing-masing. masing-masing. Bapak dan Ibu tahu nggak bahwa Melisa dan Melita adalah satu success story yang Tuhan percayakan untuk Bapak dan Ibu kelola sebagai orang tua kandung. Dan mereka memang sudah selesai menyelesaikan pertandingan iman. Itu kan di dalam Ibrani 12 katakan seperti itu kan. Percayakah Bapak dan Ibu kalau memang itu visi dari Tuhan, maka akan tiba waktunya ketika masa berkabung ini selesai. Tuhan akan taruh beban, akan ada anak-anak rohani yang datang. Amin. Yang kalian akan muridkan. Sama seperti dengan disiplin yang sama. Seperti kalian memuridkan Melisa dan Melita. Dan nanti mereka akan menjadi orang-orang yang berdiri mengangkat Emmy Awards. Amin. Mungkin aja di tahun 2026, 2027, 2028. Dan Bapak akan kembali duduk di sini. Nanti kita akan lihat rekamannya pada waktu Bapak dan Ibu kembali ke sini. Akan ada anak-anak yang menghasilkan Emmy Awards lainnya. Amin. Dari Moonstar dan Elita Sidaputar. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Karena banyak sekali loh di antara para netizen kan kami sebelum mengadakan interview sama Bapak Ibu ini kasih kesempatan dulu ke mereka kalau mau titip pertanyaan buat Bapak dan boleh. Ibu. Dan itu banyak sekali yang menanyakan gimana caranya mendidik anak-anak itu 4-4-nya sampai bisa semuanya main musik, bernyanyi. Betul, itu keren gitu kan. sekali loh. Namun ini saya rasa penting banget. Masa berkabung itu kan kita yang mengalami, atau Ibu atau dan Bapak yang mengalami kan yang pasti tahu sangat berat dan istilahnya seperti saya bisa gambarkan seperti serial mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Betul ya? Nah, namun kami juga mendengar dari Ibu bahwa Ibu sekarang punya satu support system nih. Para moms yang anak-anaknya sudah berpulang. Saya rasa ini penting untuk diceritakan Ibu. Boleh Ibu ceritakan support system macam apa yang Tuhan berikan langsung kepada Ibu? Dulu sebelum saya masuk di grup ini, Ya. grup dulunya sih Grieving Finding Hope Indonesia. Grieving Finding Hope Mothers Indonesia. Finding Hope Mothers Indonesia. Wow. Dulu. Terus kami kumpul lagi, sempat bikin acara di
panti asuhan El Safan di daerah Duren Sawit kalau nggak salah itu. Di situ Pak Billy Lantang bilang jangan grieving, biar terjadi kemenangan buat mama-mama ini, jangan grieving, jadilah Victorious Mothers Indonesia. Victorious Mothers Victoria. Indonesia, keren itu, bagus banget namanya. Jangan grieving. Betul. Itu ada teman saya yang menggagas ini karena dia memang benar-benar ambruk setelah anaknya berpulang. Anaknya berpulang tahun 2021, anak saya 2020. Dan berpulangnya 8 Desember 2020, Melissa, dia anaknya 8 Desember 2021. Wow, persis 1 Pas tahun. setahun. Persis. Dia bilang, dulu anak saya lihatin ibu nangis-nangis, kasihan mamanya. Dia bilang. Ternyata setahun kemudian anak saya yang ninggalin saya. Sekarang saya yang kasihan, kata mamanya. Wow. Dia di sosial media, dia posting-posting di TikTok apa segala macem. Adalah mama-mama yang komen, termasuk saya. Karena saya lihat anaknya di GBK, mamanya curhat sedih banget gitu. Nah, saya tidak kesini lagi tahun sekian, kamu masih di sini gitu. Saya ingat di GBK, anak saya tahun 2018 singer di situ, gitu. Saya bilang, Mam, anak saya tahu sakitnya seperti apa karena anak saya juga sudah berpulang ke rumah Bapak di surga. Tahun 2018 anak saya singer di situ. Dicari kemana-mana dicari, akhirnya ketemulah Melissa. Siapa tuh yang singer itu yang udah berpulang? Tuh ketemulah Melissa. Itu dihubungi saya, diajak ayo kita bikin grup ini. Oke. Awalnya 2, 3, 4, 5, sampai 150-an sekarang. Wow. Wow, banyak ya. Seluruh Indonesia bahkan sampai ke Jerman. Wah, itu Wow. pakai Zoom gitu pertemuannya? Pakai Online? Zoom, pakai Zoom. Kita ada iya, Natal, Bu. Kita ada ibadah Zoom. Dan kita selalu mencari pembicara yang pernah mengalami. Iya, bagus banget. Karena cuma orang-orang yang mengalami Iya, yang tahu betul. rasanya, dan ketika memberikan penghiburan itu bukan sekadar teori Iya. tapi sudah dipraktekkan gitu ya. Iya. Keren. Ibu pernah bercerita ada seorang ibu yang datang dari Amerika ya, tinggal di rumah ibu ketika setelah Melita berpulang. Saya rasa itu juga penting diceritakan. Iya. Dari Jerman, Iya, Mama Hiskia. Boleh silakan. Jadi si ibu ini pun mengalami seperti yang kami rasakan, bahkan dia sempat mencoba bunuh diri. Wow. Bunuh diri di grup ini karena kalau kita kumpul mama-mama yang senasib lah kami bilang, mama-mama filomah kami bilang, Filomah itu apa? melawan takdir. Itu bahasa Latin, Latin katanya. Filoma. Ya. Harusnya kan takdirnya kita duluan ya. Betul. Oh iya, oke. Setuju. Kita dulu, Dalam orang arti tua itu dulu, melawan tua Orang takdir. tua, duluan ya itu, betul, iya. berangkat duluan. Jadi kalau kumpul dengan mama-mama ini ada tawa, ada nangis, ada canda. Kadang dibilang, ya udahlah, kalian udah enak-enak di sana ah. Kami di sini sedih banget, tapi nangis. Kami doa, saling curhat. Jadi ada rasa kekuatan di sana. Seperti ada roh kudus yang memberi kami kekuatan di sana. Jadi setiap kami kumpul itu ada rasa kekuatan, ada rasa itu awalnya saya bisa bangkit. Saya bisa menerima waktu Melissa itu. Ibu enggak merasa sendirian Nggak merasa gitu ya. sendiri. Nggak merasa. Dan baru-baru ini tanggal 6 tanggal 6 kemarin, untuk pertama kalinya setelah Melissa berpulang, saya pasang pohon Natal loh. Puji Tuhan. Iya. Keren, saya bilang saya udah berani. Walaupun saya bilang sama Rinaldo, ini pelampiasan mama sebenarnya mengalihkan perasaan mama gitu. Jadi saya teralihkan gitu. Masang-masang pohon Natal. Masa-masanya ya, Dek, lihat mama nih Kak, Dek. Kalian pasti udah seneng lah ya lihat mama ya, gitu. Udah seneng lah, enak ya sama Tuhan Yesus ya. Kapan mama ya, gitu. Saya suka curhatin ke situ jadinya. Dan akan teralihkan. Tuh, jadinya kemarin di rumah, karena semua kami mama-mama nggak ada yang pasang pohon Natal. Semuanya memang ambruk, benar-benar ambruk. Wow. Nggak ada pohon Natal, mereka bilang ya udah di rumah kembar aja, di rumah kembar. Saya bilang suami saya, kita karena dulu waktu Melissa, Bu, kan dia udah turunin pohon Natal, mau dipasang. Hari Minggu dia mau pasang, tapi dia kan udah nggak enak badan. Hari Senin dia udah nggak enak badan, hari Selasa dia berpulang. Saya emosi, saya buang semuanya itu. Saya buang.
buat apa? Saya pikir buat apa ini, nggak ada gunanya gitu. Terus dia udah bikin video-video dari mereka lahir ya. Karena dulu saking bangganya kami punya mereka, memiliki mereka, setiap hari ada videonya mereka, ada foto. Setiap hari sampai di usia 19 tahun itu. Wow. Setiap hari ada. Perkembangan mereka setiap hari. Iya. Kan ada Heboh handycam banget dulu. kami. Heboh banget kami. Heboh banget, kami seneng banget. Saudara juga pada nanya, ayo difotoin tiap hari. Tiap Pasti hari. lucu-lucu, cantik-cantik nih ya. Iya, iya. Kayak boneka pasti. Iya, iya. Rambutnya panjang. Tuh. Jadi di mama-mama ini dibilang, saya bilang saya udah buang pohon Natal. Ayolah, di rumah saya nggak kuat, di sini nggak kuat, di sini nggak kuat. Tapi untuk pertama kalinya kita harus bikin Natal. Biar anak-anak kita senang, biar anak-anak kita lihat di surga. Oh, selama ini mama-mama itu nggak merayakan Natal. Menghindari yang sukacita-sukacita gitu ya. Karena merasa nggak layak. Nggak layak. Nggak pantas lah kita bersuka cita. Merasa mama yang nggak pantas, mama yang gagal, Kak- mama yang nggak oh. aware sama anak-anaknya gitu. Sampai anaknya bisa meninggal. Menyalahkan diri Menyalahkan sendiri. diri. Ya. Wow, berarti ibu sekarang jadi inspirasi nih ya. Yang pertama yang bisa masang pohon Natal di Jadi rumah. pada heboh tuh pas buka saya, karena saya kan nggak bilang Bu ya, biar kejutan, biar surprise buat mereka. Pas buka pintu, wow, akhirnya kita Natalan gitu. Mel, lihat nih Mel, kembar, lihat nih mamamu gitu. Karena senasib, jadi kalau ketawa nggak ada saling Iya. menghakimi ya. Benar-benar Pak. Wow, Mantap ibu. bagus banget. Teman ibu yang tinggal di rumah ibu selama 3 bulan. Nggak 3 bulan, Nggak 3 tapi bulan. di Indonesia di 3 bulan ya. Iya. Sempat beberapa hari, hampir setiap minggu ada mungkin 4 malam, 4 hari. Kadang nginep 2 hari pulang, kadang 4 hari pulang gitu. Ya itu dari Jerman, dan dia juga mengalami sama Oh, yang dari kami alami. Jerman. Orang tuanya tapi di Jakarta. Iya, iya. Jadi itu memberikan apa dampak atau makna dari sahabat ibu itu yang 3 bulan bertemu setiap hari, merawat ibu secara tidak langsung. Apa yang menjadi dampaknya? Sebenarnya setiap kami pertemuan itu bukan hanya mengobati mama-mama yang lain, tapi mengobati diri sendiri juga. Karena ternyata saya tidak sendiri. Betul. Oh, selagi kita memberi, kita mendapatkan sesuatu. Seperti saya, ketika saya bersaksi, itu yang saya rasakan. Ketika saya menyaksikan kebaikan Tuhan, ketika saya bersaksi, hati saya ada terobati. Berarti ketika ibu ke Good News Program pulang terobati dong? Ada terobati. Amin. Terobati. Karena ngebahas itu seperti ada yang keluar gitu. Iya. Oh. Nggak dipendam. Nggak dibendung aja di dalam ya. Gitu. Iya, iya. Jadi si ibu ini di rumah, kami pernah ke Melisa Melita karena dia kangen banget, dia kenal Melita. Dia kenal Melita kan, karena saya dari Melisa kan sudah masuk di grup ini. Jadi saya udah kenal si ibu ini. Dia kenal Melita, kenal banget, malah kami mau janji Natalan tadinya mau di Jerman. Oh. Mau janji kami. Oh, harusnya 2024 ini. Iya Pak. Harusnya di Jerman. Iya, iya, iya. Tuh, karena dekat banget, anaknya juga deket. Dia punya anak 2, yang satu berpulang dan mendadak juga. Tuh, jadi dia juga terpukul, sempat mau bunuh diri juga, mengakhiri hidup. Jadi ketika kami ketemu itu, kami nangis bersama. Terus doa, langsung, oh Tuhan kuatkan kami, Tuhan kuatkan. Kami nggak mau terhilang, kami mau ketemu anak-anak kami suatu saat. Waktu Melita berpulang, setelah beberapa hari, semua mama VMI Jabodetabek datang ke rumah, bawa makanan dan juga menemani saya sampai malam. Sebagian pulang ke rumah masing-masing dan sebagian lagi menginap di rumah dan tidur di kamarnya Melisa. Bahkan ada yang merapikan kamarnya Melisa. Mereka menemani saya dan berdoa untuk saya dan untuk semua kami mama-mama VMI. Beberapa Mama Victorious Mothers Indonesia bahkan beberapa kali datang ke rumah untuk menemani saya. Kalau dari ibunya mengalami kekuatan dengan pertemuan ini, apakah ada bapak-bapaknya juga seperti itu atau gimana? Ada grup bapak-bapak nggak Pak? Grup bapak-bapaknya baru Pak, belum sekitar sebulan, tapi ya 2 bulan. nggak efektif sebetulnya. Karena? Karena kan bapak-bapak kan cara pandang kan sama ibu berbeda kan. Iya. Kalau saya sendiri memang karena sudah duluan mengalami kan, terus nambah Melita, ya
bukan karena kebetulan, kan banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal juga. Iya. Itu yang buat saya dikuatkan juga sih Pak. Terus terus terang saya orangnya agak tertutup, dalam arti gini, saya tidak mau menunjukkan kesedihan saya ke orang. Oh. Saya hanya bercerita kepada Tuhan. Itu yang membuat saya kuat, karena saya pikir nggak perlu juga Sambil nyanyi, penolongku yang setia gitu. Itu tengah Menolong malam. dalam kesesakan. Agak gengsi kali ya Bu ya. Kalau bapak-bapak agak Bapak kan gengsi Iya. pakai kali. logik Iya. soalnya nggak main perasaan Iya, gitu. nggak main Agak perasaan. gengsi kali. Iya, iya. Kalau malam-malam memang saya nyanyi, kalau di mobil saya nyanyikan. Tapi khusus saya sendiri. Kalau istri ada, saya nggak mau. Bapak bisa meraung-raung di mobil? Meraung-raung, sering. Pak? Sampai sekarang kalau sendiri mobil ya meraung. Oh iya. Tapi nyanyi Pak. Istilahnya saya karena ada satu pernah itu saya dikirimin teman. Dibilang begini, jangan bercerita kepada manusia karena manusia hanya mau mendengarkan. Tapi berceritalah kepada Allah karena Allah sanggup untuk menguatkan. Jadi saya praktekkan. Saya bercerita kepada Allah dengan cara saya. Tapi memang ada kelegaan Pak di sana gitu. Tuhan. Mantap, puji Tuhan. Biasa. Keren, keren. Bapak Ibu luar biasa loh ya. Walaupun kita sempat ya maksudnya ketemu di beberapa acara pesta besar pun Ibu menangis gitu, tapi nggak apa-apa karena itu memang proses yang harus dilewati ya. Gak ada yang sanggup mengobati hati saya selain Tuhan Yesus. Gak ada. Gak ada. Saya udah ketergantungan obat tidur 6 bulan. Sama aja. Gak bisa tidur. Maksudnya Ibu sempat Saya minum 6 bulan Bu. setelah Melita? Setelah Melisa. Oh setelah Melisa. 6 bulan saya. Sampai biru-biru nggak bisa tidur dan nggak ngantuk. Wow. Udah kurus banget ya Pak. Tekor gitu. Nggak ngantuk. Malah saya takut malam. Oh. Orang udah tidur, saya ada ngiri kan. Aduh enak banget mereka tidur, saya nggak bisa tidur. Udah sepi, udah pada tidur, saya nggak bisa tidur. Saya mau ngapain? Gitu. Ketergantungan tetap aja. Saya pikir kayaknya nggak ini. Harus Tuhan Yesus yang isi. Betul. Wow. Jadi akhirnya Ibu bisa lepas dari obat tidur itu? Lepas karena Rinaldo bilang, Ma, kalau Mama ada apa-apa, karena obat tidur, Tuhan nggak suka. Mama nggak bakal ketemu kakak. Saya takut. Untuk proses lepas itu sempat mau mengalah lagi, lihat lagi, mau minum, dijaga sama Melita, dijaga mereka. Mak, jangan, Mama nggak ketemu kakak. Kalau Mama ada apa-apa, karena minum obat tidur, Mama nggak ketemu kakak. Saya takut nggak ketemu. Saya udah menderita di sini. Nanti nggak ketemu gimana dong? Ya kan Bu. Ya. Mengisi waktu dengan kedua anak laki-laki Ibu, Rinaldo dan Ronald. Oke. Sekarang Ibu dan Bapak boleh ceritakan tentang mereka saat ini itu bagaimana? Maknanya, support system untuk, kan mereka pasti berduka juga dong. Bukan cuma Bapak dan Ibu dong. Tapi apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada mereka untuk bisa mengakomodir kedukaan mereka? Waktu di rumah duka, Ronald sempat bilang, hari pertama kan saya memang udah nggak nyambung lah. Iya. Hari kedua juga mereka nggak negur, cuma peluk-peluk doang. Hari ketiga Ronald bilang, Ma, tapi dia nangis, Ma, kakak Dede udah aman ya. Kakak Dede udah aman. Tapi kita harus berjuang ya, Ma. Mama jangan kecewa. Kita harus berjuang supaya suatu saat kita ketemu kakak Dede. Mama harus lihat dunia, Mama harus lihat apa yang terjadi di luar sana. Kita harus kuat ya, Ma. Itu Ronald yang bilang. Amazing. Iya. Waktu Ibu memberikan speech di AMI Awards kemarin, Ibu sempat bilang nih ya, Papa, Abang, abang-abang, kita kuat gitu. Apapun yang terjadi kita tetap ikut Yesus selamanya. Wah itu very very strong statement maksudnya gitu ya. Melita sudah di surga, tapi mereka masih ingat anak saya. Terima kasih buat semuanya, buat suami saya, buat anak kami Rinaldo, Ronald. Kita kuat nak, apapun yang terjadi, kita tetap ikut Yesus. Pada waktu itu
Apa yang Ibu pikirkan maksudnya Sampai ngomong. mengeluarkan apa speech-nya udah disiapin, Ibu udah rasa kalau bakal menang gitu? Oh enggak, saya enggak terlalu berat ke menangnya, Bu. Menang kalah enggak ke situ. Oke. Saya takut lihat panggung itu karena di situ Melita pelayanan. Pernah pelayanan. Pernah berapa kali pelayanan Itu di di situ gedung jadi apa? choir. Balai Sarbini ya? Enggak. Di Ciputra Ward. Oh, Ciputra World. Oh, di Kuningan itu. Iya. Oke, terus kemudian Jadi yang aku minta doa ke Ibu. Iya, jadi Ibu Elita sempat WhatsApp aku dulu Iya. gitu. Ini besok acaranya, saya bagaimana? Pas tahu di situ saya takut, Bu. Benar-benar takut. Takut. Saya nggak pikir menang kalah. Saya takut lihat nanti panggung itu. Saya takut. Karena Iya. sempat berapa kali kami ngantar mereka ke sana. Saya takut. Jadi ketika aku minta doa ke Ibu, Iya. minta doa ke teman-teman Victorious Mother juga, sama teman-temanku ada beberapa hamba Tuhan minta doa. Ngelangkah. Pas nyampe di situ, saya udah ngerasa kamera kok dekat di sini gitu. Oh kamera dekat di sini, oh berarti Dede yang menang. Gitu. Saya udah ngerasa karena pengalaman waktu di Idol Junior itu kan, Oh. kok dekat-dekat kamera, eliminasi gitu. Saya udah ngerasa, menang. Terus si Sandi bilang, menang tante, menang jangan nangis. Saya udah nangis terus. Jangan nangis, menang, pasti menang Melita. Bukan itu Sandi, tante takut lihat panggung itu. satu trauma yang orang lain nggak bisa ngerti ya. Iya Pak. Saya takut lihat itu. Kenapa? Saya ceritain di situ. Akhirnya dia, ya udahlah tante sabar gitu. Lagian ngapain pakai naik ya aku bilang. Saya pikir dipanggil udah kabur gitu kan. Lagian pakai naik. Aduh, saya akan naik nanti di situ. Saya akan jalan berdiri di situ. Itu saya pikirkan waktu itu. Oh, Ibu mikir seperti itu? Iya. Saya nggak mikir mau ngomong apa. Oke. Saya hanya takut saya pingsan di situ. Itu yang saya takut. Karena sesak banget Bu, seperti saya naik gunung. Wah, Oksigennya berat tiba-tiba kurang. Iya, sesak banget. Saya ingat Iya. Melita di sini. Saya ingat posisi mereka di mana. Saya ingat persis di situ. Jadi saya takut lihat itu. Yang saya takutin itu bukan mau ngomong apa, enggak. Saya pikir pas ngomong itu tadinya rencananya saya pikir saya mau ngomong apapun yang Tuhan terjadi, Tuhan Yesus baik, tetap baik itu. Tapi saya bilang, kok yang keluar bedanya? Garis keras juga. Tapi itu kesaksian tersendiri loh ya. Jadi kan orang-orang yang ada di situ mereka bisa melihat gitu bahwa iman ibu, bapak, keluarga bapak ibu ini bukan yang ecek-ecek gitu ya, tapi iman yang sekalipun diuji dengan api, kalian keluar sebagai emas yang murni. Amin. Puji Tuhan banget gitu kan. Jadi kan waktu itu hostnya kan sempat bilang tuh ya, oke akan kita wakilkan gitu kan. Saya nonton tuh, saya ikut protes. Baik, kami wakilkan ya. Oh, ada. Ya, kenapa diwakilkan? Mamanya dong, mamanya mana? Mamanya maju. Karena saya sudah tahu ibu di sana gitu. Maksudnya hostnya itu diwakilkan karena yang terima sudah nggak ada. Iya. Karena Ya, hostnya nggak tahu kalau mamanya karena agak datang. lama. Oh, jalannya agak lama. Saya Iya. nangis, udah langsung lemas Bu. Saya ternyata saya harus naik di situ gitu. Tapi Ibu udah memenangkan pertarungan Ibu. Tapi ibu luar biasa loh beneran. Saya waktu itu kan hanya mempersiapkan ibu senyum Bu, senyum gitu. Dandan yang cantik gitu. Karena saya mikirnya kalau Melita menang, mamanya harus cantik dong mewakili Melita gitu. Apa saya masih bisa? Apa saya masih cantik? Udah tua. Tua katanya. Saya bilang, loh itu sih anak kembar dua ini cantik dari mana kalau nggak nurun mamanya ya kan? Nurun mamanya, nurun papanya lah ya kan? Iya. Saya mau tanya, ini juga penting ini. Kebaikan Tuhan. Kan kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan memang, maaf kata ya, tidak dibatasi karena apakah kita punya uang atau tidak. Anak-anak kita sehat ataupun sakit, bahkan tidak ada sekalipun. Nah, di dalam hal ini, mungkin sekarang kita bisa, Ibu dan Bapak mungkin sekarang udah siapkah menjawab kebaikan Tuhan yang Bapak, terutama mungkin Bapak rasakan akhir-akhir ini dalam kehidupan keluarga Bapak apa? Kalau kebaikan Tuhan, kalau dulu kan sebelum kejadian Melisa berpulang sama Melita,
kita hanya bilang Tuhan baik kan, Pak. Enak ngomong karena keadaan kan biasa aja, bisa terkendali sesuai keinginan. Tapi begitu Melisa berpulang sama Melita, sudah berbalik, Pak. Tuhan itu memang baik. Nggak ada celah untuk Tuhan tidak baik. Karena kan rancangan sukacita, mendatangkan kebaikan kan bagi kita. Amin. Jadi udah ke sana. Saya sendiri tidak pernah mau berpikir mau protes, saya nggak berani. Karena saya tahu Tuhan baik. Karena yang saya imani bahwa Tuhan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, dia tahu hidup saya. Betul. Jadi dia memprogram hidup saya ke depan. Ya. Masalahnya sekarang kan saya harus menata diri saya untuk bisa menerima kebaikan Tuhan itu. Betul. Sesuai dengan rencana Tuhan, bukan kebaikan rencana saya. Iya. Itu yang saya pelajarin, Pak. Jadi semua itu yang kami jalani itu saat ini, apalagi saat ini, ya kami hanya mau memuliakan nama Tuhan aja udah. Bukannya kita mau sok rohani, enggak. Tapi karena kita udah merasakan kebaikan Tuhan, walaupun dalam kesesakan, tapi Tuhan ada di sana. Mantap. Nah, kembali lagi seperti Bapak bilang tadi, Melita ini sama Melisa kenapa sih nggak mau dibilang artis? Karena mulai kecil kami udah tanamkan bahwa Kolose 3:23, Ya. apapun yang kamu buat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul. Jadi selalu, Pak, bukan sekali dua kali, selalu saya bilang, anak-anak saya selalu saya bilang, apapun yang kamu buat di dalam gereja untuk pelayananmu, jangan harapkan untuk orang lain, hanya untuk Tuhan. Karena apa? Jangan menyenangkan hati manusia. Luar biasa. Kalau menyenangkan hati manusia itu terbatas. Nggak semua bisa senang. Tapi kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, kamu dapat poin. Kamu dapat anugerah Tuhan di sana. Itu yang anak-anak saya pegang. Iya. Terus ayat favorit saya kan Roma 8:28. Iya. Itu anak-anak juga saya kasih tahu. Dan mereka juga senang. Iya. Jadi kami ini sebetulnya bukan orang tua yang hebat untuk mendidik anak. Enggak, Pak. Kami jalani hidup ini sesuai dengan yang kami tahu firman Tuhan itu aja. Dengan menerapkan firman. Dengan menerapkan firman Iya. gitu. Kami tidak, apalagi musim-musim Natal begini, waktu dulu kami lengkap, ini tahun yang tiap tahun akhir tahun yang paling sibuk bagi kami. Sibuknya apa? Di gereja terus. Tanggal 25, tanggal 24 ke 25 kami tengah malam, tanggal 24 pulang gereja, pagi-pagi udah gereja. Wow. Tanggal 31 ke tanggal 1 kami di gereja. Setiap tahun seperti Setiap itu. tahun. Dan kami tidak ada rencana, sebelum merayakan Natal kami tidak ada rencana untuk pergi kemana-mana. Dan anak-anak udah tertanam di sana. Wow. Gitu. Jadi makanya dari awal kami buat begitu. Karena kami juga belajar. Kami tahu kami di perantauan, Pak. Kami tidak punya siapa-siapa. Kami hanya punya Yesus. Hanya itu. Karena memang saya dan istri kan memang begitu. Ya. Kami Perantauan itu maksudnya bagaimana? kan merantau. Kan mereka dari daerah Toba. Dari Sumatera kan. Oh iya Kami iya. kan merantau ke Jakarta itu kan. Ciantar, ya. Orang tua kami kan orang tua yang sederhana, yang biasa. Oke. Kami tidak punya keluarga pejabat atau apa. Jadi, Ada Pak pejabat. Pejabat kerajaan surga. amin. Nah, itu Pak, makanya. Jadi kami Amin, hanya amin. hanya pegang ke Hanya sana mengandalkan gitu. itu. Tapi anak-anak lahir di Jakarta. Lahir Jakarta Lahir di semua. Oke. Iya. Iya iya. Ya, tadi kembali yang tadi untuk mensupport setelah Melisa berpulang, ya kami mensupport Rinaldo Ronald itu pelayanan mereka di mana kami ikut sekarang. Puji Tuhan Seperti ya. dulu Bapak Ibu juga selalu Iya, ikut kakak dedek pelayanan di mana ya. Iya. Dan mereka juga senang, puji Tuhan, anak-anak juga menguatkan mamanya, mereka juga menguatkan diri mereka masing-masing. Tapi sudah ada tawa, Pak, gitu, sudah ada tawa, canda di rumah, sudah ngumpul, berdoa, sudah bareng. Puji Tuhan. Walaupun dalam tiap malam kadang saya jadi leader nih, biasanya kan Melisa. Nah, saya tuh selalu nangis sekarang kalau nyanyi, kalau pas pujian, habis itu doa. Tapi ya kami nikmati lah. Wow. Kami nikmati itu. Gitu. Memang benar lagunya Melita ya. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Kasihmu padaku. Ajaib Dan banget. lagu itu dia sempat bilang, kenapa ya? Mah, Dede ciptain lagu itu sengaja loh Dede bikin. Sengaja. Sengaja. Katanya liriknya tadinya ada yang tidak seperti itu. Di akhir. Dia bilang, ya kan waktu itu dia bilang, sengaja Mak Dede rubah biar lagunya Penolongku yang Setia. Karena lagu Dede pertama Penolong yang Setia. Oh. Oh iya. Jadi lagu yang pertama dia ya itu Combine. tadi dia tutup dengan itu. Berarti mereka ini dapat suara dari gen siapa nih? Bapak atau Ibu nih?
dari mamanya kayaknya, Pak. Coba dong, Ibu nyanyikan chorusnya dong. Coba dong. Bisa dong. Yes, you can. Tadi bagus suaranya. Kemarin nyanyi di JCC nggak nangis, saya disuruh hilang-hilang suaranya nangis. Nggak apa-apa. Ibu mau dicoba atau Bapak? Bapak, Silakan. Aduh, saya sebetulnya pekerjaan paling sulit itu. berat, Pak. Kemarin di gereja itu saya doa, Tuhan jangan saya nangis, saya nggak mau. Tapi saya mau untuk memuliakan Tuhan, gitu aja kan. Jadi saya kuat, cuman saya nggak nangis, dia nangis. Nanti ya di akhir episode ini ya. Di akhir aja, Boleh ya? Pak, di Oke. akhir aja. Kita mau tanyakan dulu. Ini Ada beberapa titipan. bukan narasumber. Para pemirsa, para teman-teman yang menyaksikan secara baik di YouTube ataupun di Instagram, mereka titip pertanyaan. Beberapa kami mau tanyakan karena mungkin waktu nggak bisa semua ya. Iya. Oke. Tante, aku mau tanya nih, gimana sih sosok Kak Melita dan Melisa di rumah sebagai anak kembar? Apakah sering marahan berdua? Karena aku juga sebagai anak kembar sering banget berantem. Kadang kompak banget, tapi kadang juga berantem dari hal apapun. Jadi gimana ini kalau kakak sama dedek? Kita nggak tahu kapan mereka berantem. Nggak pernah berantem ya? Nggak. Kalau ada datang mukanya mutung gitu ya, kayak marah gitu, Jutek mukanya gitu. jutek gitu. Dek, kenapa? Nggak tahu tuh kakak. Tuh. Ya udah nanti mama marahin. Jangan dimarahin. Ya udah dimarahin deh. Jangan, mama ini jangan. Tuh. Oh, dia sayang ya sama kakaknya ya? Tar dia naik lagi, udah ketawa-ketawa. Oh. Jadi dia nggak mau kakaknya dimarahin? Terus dedek juga begitu, kakak juga begitu. Kak, itu dedek kenapa kok diem? Nggak tahu tuh mah. Kok diem? Ah nggak tahu lah mah. Ya udah marahin aja lah. Kenapa sih kakak kayak? Jangan mah, jangan dimarahin dedek. Gitu. Jadi kami nggak tahu kapan mereka berantem. Jadi mereka saling Sayang melindungi. ya, Saling saling melindungi Saling juga. Oh wow. Bahkan baju pun, dedek pakai ini aja ya. Kakak pakai ini. Nanti dedek pakai ini. Itu bergantung banget dan dia sama Melisa. Kakak pakai ini, dedek pakai ini. Nanti rambut dedek kakak yang itu ini ya. Nanti dedek ininya ya gini. Ya. Itu keunikan anak kembar kali ya. Luar Ya. biasa. Nah, pertanyaan yang kedua ya, Bu. Ini ada pertanyaan dari fanbase-nya. Ini fanbase-nya luar biasa nih, masih memposting tiap hari kegiatan Melita, betul ya? Ya, kadang kita takut loh Pak, lihat sosial media. Kenapa? Ada lagi, takut Pak. Iya. Nangis. Iya. Takut Ini nangis. pertanyaannya, Takut nangis. apakah akan ada lagu baru? Saya nggak tahu siapa yang nulis, apakah pernah ada lagu yang ditulis dan belum diterbitkan, tetapi pertanyaannya, is the next song coming soon? Maybe, mungkin. Nggak tahu dah. Pak, waktu itu sempat saya tulis, mau dinyanyikan Melita. Nggak tahu ditaruh di mana karena kami pun belum beres-beres. Abang mungkin, Abang Rinaldo Belum sekarang berani lagi, bongkar-bongkar. Belum berani bongkar-bongkar. Abang Rinaldo Abang lagi. lagi mau ciptain lagu memang. Cuman dia masih minta hikmat. Kemarin sempet ya bikin yang berempat itu kan, yang Iya, sama-sama. itu ciptaan Rinaldo, Ibu. Tadinya buat Melita, tapi Melita bilang, Ma, Bang, tunggu game selesai ya. Iya, karena Melita tuh terakhir tampil di album siapa aja ya. Wah, hebat banget dia tuh. Banyak banget. Oke, pertanyaan berikutnya ya Bu. Ketika pelayanan di gereja dan sibuk bertumbuh di gereja, Melita itu punya aturan jam pulang nggak? Apakah masalah jika masa remajanya dihabiskan untuk bertumbuh dengan teman gereja? Misalnya kalau pelayanan terus pulangnya nongkrong dulu, nggak langsung pulang rumah, itu boleh nggak sama Bapak Ibu? Nggak boleh. Oh, nongkrong-nongkrong nggak boleh? Boleh. Melisa, Karena kami Melita itu temenin ya. Karena kami nggak pernah kami lepas, Ibu. Oh gitu. Apalagi saya, sampai kemana juga saya temenin. Saya puji Tuhan karena dulu juga saya kan kerjanya bebas. Jadi setiap ada pelayanan mereka, kami nggak pernah lepas. nggak pernah mereka. Dan mereka enjoy, nggak pernah. Kalau berteman kami biarkan berteman. Pokoknya mereka mau ketemu sama temannya di mall, saya antar, kami biarin di mall. Miantar. Jam sekian, Tapi nggak diikutin kemana-mana kan? Enggak. Bebas di Bebas mall, di- sama-sama di mall. sama-sama di Pulangnya mall. bareng Bapak Ibu lagi. Dan gitu. anaknya jujur memang, Ma lagi makan di sini. Ma lagi ketemu sini, di foto, nih dikirim lagi tapi ketemu tidak di sini. setiap saat, Ibu. Sangat jarang sih mereka suka ke mall. Oke. Malah mereka kalau ke gereja kita bilang istirahat dulu, mereka malah nggak suka. Kalau ke gereja, umpamanya pilek-pilek dikit harus mereka berangkat. Harus tetap ke gereja. Anak gereja lah pokoknya. Ya. Gereja lah hidup mereka gitu, Iya. Pak. Wow.
Keren. Berikutnya, ini saya mau tanyakan ya. Tante jujur dari aku selalu penasaran gimana cara didik Tante kepada Bang Ado, Bang Onal, Melisa, Melita sehingga mereka tuh bertalenta banget. Tahu main alat musik, pintar nyanyi dan lain-lain. Apakah dari dulu Tante udah mengarahkan untuk bermain alat musik atau gimana gitu? Ya, kita arahkan, Pak. Jadi Tadi itu dididik ya, dari kecil kalau ya? Kita arahkan dari Pulang kecil. sekolah harus main piano dulu. Iya. 45 Berarti menit ya. masing-masing anak. Saya pukul malah tangan. Saya pukul Ronald itu, saya pukul sampai pernah luka. Dia nangis. Makin kamu nggak belajar, makin mama pukul. Tapi nggak pakai alat, pakai tangan doang. Makin abang Ronald nggak belajar, makin mama pukul. Takut. Tapi saya peluk Belajar lagi. piano. Iya, pura-pura saya nyanyi, dia yang main. Mama mau nyanyi, nggak ada yang main musik gitu. Mereka mau main musik. Gitu. Jadi setiap hari Melisa, Melita, Rinaldo, Ronald, setiap hari 45 menit setiap hari. Setiap Dan hari. ada bukunya, Oke. ada buku yang Rinaldo, Ronald, Melisa, Melita. Oh, Ada beda-beda. tanggalnya, ada jamnya. Oh, ada jurnalnya. Ada jurnal, seperti orang les biasa. Seperti orang les. Jadi ibu guru lesnya lah, guru les piano. Ibu Tapi ibu juga bisa main. Bisa. Nah terus saya nggak bisa. Kan ada pelajaran kemarin kan setiap Sabtu kan guru ke rumah. Latihannya. Kan guru musiknya kan ke rumah. Guru lesnya udah ngajarin, Iya. sekarang harus berlatih setiap hari Berlatih sampai setiap gurunya hari. datang lagi Iya. gitu. Karena kan di rumah mereka. Jadi saya bukain bukunya. Saya tanyain kakak yang ngajar itu kan setiap Sabtu. Saya bilang, kemarin ini loh, mama dengar ini loh gitu. Saya tandain. Wow, luar biasa Bu. Kalau nyanyinya, kalau vokal, les juga Sama kakak Lita. sama adik. Les. Les. Dari malah kelas 2 SD kayaknya. Les vokal dari kelas 2 SD. Gurunya juga manggil ke rumah. Gurunya sempat ke rumah, ada yang ke rumah karena 3 guru. 3 guru? 3 guru. Wow. Wow, pantesan aja suaranya Untuk suara bagus. 1, suara 2, suara 3 gitu. Bukan maksudnya 3 guru biar anaknya jangan bosan kan. Oh. Bosan di rumah, ada guru yang pergi keluar gitu. Ntar saya stop dulu yang ke rumah gitu. Kak, minta stop tuh, mama maunya keluar gitu. Jadi nggak bosan, Mak jangan lagi di luar dah, maunya di rumah. Kakak Dede mau ujian gitu di rumah. Oh, jadi fleksibel juga ngikutin. Tapi gurunya 3 orang. Pada saat yang bersamaan itu? Bukan. Bergantian. Gantian. Ya, ya. Ya, Makanya beda orang- guru mereka juga belajar skill yang berbeda juga ya. Makanya mereka punya kualitas suara yang bagus banget ya. Jadi dapat. No wonder. Nothing comes easy guys. Kan Jadi dapat jangan sampai setiap guru kan ada punya kelebihan Iya, masing-masing. benar. jangan sampai merasa bahwa kita punya talenta, kita tampil, nggak bisa gitu ya. Harus ada persiapan yang di balik layar di bawah gunung es ini ya. Benar. Keren. Satu Silakan. pertanyaan lagi nih Bu ya. Kalau boleh tahu Melisa dan Melita itu ranking berapa pas pada saat SMP dan SMA? Waktu SD Melita itu ranking 1. Melita? Melita. Wow. SMP kayaknya 5 besar sama Melisa. Saya lupa ingat ya Bu. Tapi 5 SMA 10 besar. Cari aman ya. Kayaknya 3 Pak. Tapi cari aman 10 besar dapat. Wow. Berarti memang mereka juga berprestasi secara akademis ya. Les Bu. Oh les juga? Berarti lesnya banyak dong ya? Saya kan kayak ngojek Bu. Maksudnya gimana? Saya nyuci ya. Jadi pembantu ya. Iya. Nyuci ya. Guru di rumah ya. Nganterin Tukang les. masak ya. Ngantarin les, gojek ya. Supir ya. Semua. Ibu bisa nyetir? Bisa. Wih ini mama yang luar Naik biasa. motor ini. Bapaknya kerja di kantor gitu ya? Cari duit biar kami habisin. Ini udah bisa bercanda. Iya, dia habisin anaknya kan. Mantap. Luar Bagus, biasa. bagus. Nah, bagian yang terakhir adalah silakan. Ada pemirsa yang tanya, apakah mereka mendapatkan suara emas ini dari bapak atau ibu? Ini persis pertanyaan saya tadi. Nurunnya dari siapa ini? Suruh nyanyi tuh Pak. Nah, silakan. Kita rindu mendengar. Sebetulnya sih banyakan dari mamanya Pak. Oh, Karena mamanya oke. dulu kan waktu di kampung kan di gereja kita kan dulu ada itu apa anak-anak muda. Paduan suara. Mamanya kan dulu suka itu kur. Kalau kan di kampung begitu ada acara kayak sekarang youth ya. Kalau di gereja kita dulu di sana bikin kur lah. Gitu. Jadi mamanya suka ke sana. Aktif di kur. Oh. Kalau saya memang ya ada suara untuk saya sendiri. Jadi memang kalau saya memang dari dulu semua anak-anak itu disiplin mamanya sih.
Oke. Puji Tuhan, bukannya karena dengar istri saya, memang puji Tuhan, Tuhan anugerahkan seorang istri yang memang baik hati. Wow. Terus terang bukannya karena didengar saya bangga, karena apa? Tuhan kasih istri yang memang bukan hanya untuk saya, tapi untuk anak-anak. Karena memang dia Pak, memang istri saya yang mendidik anak. Saya itu hanya cari duit, tapi kami memang di rumah, duit papa sendiri, rumah enggak. Kami ya uang dia ya. Uang bersama. Uang dia, uang saya, uang dia gitu. Keren. Gitu. Jadi gitu dari dulu karena kami tidak mau ada gap antara saya dengan istri. Kami dari dulu tidak pernah mau. Ya, sekarang udah berapa tahun menikah nih, Bapak dan Ibu? Kami 32 tahun. 30 tahun. Boleh tahu tanggal anniversary-nya tanggal berapa nih? 6 Juni. Bukan ya. Kok 6 Juni? 20 Juni. 20 Sorry. Juni. 20 Juni. 20 Juni 1992. 20 Juni ya. 20 Juni. Keren. Wah, jadi 32 buka tahun. rahasia nih. 32 tahun. Berarti tahun depan Juni 33. 33. Iya. Amazing. Tuhan. Don't give up. Mantap. Kan mama saya kan penatua gereja 33 tahun. Penatua gereja. Penatua gereja. Ini berarti opung ya? Iya. Iya, opung yang nangis-nangis. Iya. Oh, opung yang nangis waktu di rumah Sampai duka. nggak kuat ini baru dia minta pensiun karena udah nggak kuat kan. Namanya di kampung bukan seperti kayak kita di kota Sintua besar. orang bilang ya. Sintua. Iya. Iya. Kayak kita kota besar di sana kan kalau pemakaman lewatin sawah, apa kadang mama udah nggak kuat. Kakinya. Udah hampir 80 tahun. Iya. Iya. Udah nggak kuat ya. Wow, berarti ini ya berkat generasi ya turun temurun melayani Tuhan ya. Makanya senang banget waktu tahu anak kami empat-empatnya pelayanan, dia senang banget. Opung senang Benar-benar banget. ini Ngikutin saya. ngikutin saya. Oh, Benar-benar generasi penerus saya gitu. Benar-benar ngikutin. Makanya dia juga ikut terpukul waktu Melisa dan Melita nggak ada Sampai ya. sekarang Bu, Sampai sekarang. sampai sekarang Mama. Oh, Mungkin baru 3 kali ke gereja. 3 apa 4 kali? Enggak, kayaknya 3 kali. kenapa? Dia maksudnya marah sama Tuhan atau terlalu sedih atau gimana? Dia kecewa, dia bilang kenapa bukan saya? Kenapa? Kenapa kakak Dede? Kami manggil kakak Dede kan. Kenapa kakak Dede? Kenapa bukan saya? Saya kan udah tua. Ngapain saya masih lama di sini? Wow. Belum bisa terima. Nah, saya bilang, Mak jangan kecewa. Biar ketemu kakak Dede. Kalau mama kecewa terus, seperti saya kecewa waktu itu, nanti nggak ketemu. Berarti kita perlu doakan nih ya buat opungnya supaya juga bisa Kayak move on ya, bisa kayak bapak saya dulu, berdamai dengan keadaan. kayak bapak ya. Terus malah salahin Tuhan. Tuhan kenapa dia salah? Kenapa Tuhan salah? Kenapa bukan saya? Itu bapak saya. Buat apa saya hidup? Karena mereka sangat baik sama opungnya. Karena mereka di Indonesian Idol Junior, mereka udah langsung dikontrakkan waktu itu 3 tahun, punya penghasilan. Yang dikasih pertama bukan mamanya loh. Opung. Iya. Oh iya. Iya kan. Opung aja, Mak. Kenapa bukan mama? Oh enggak, opung aja. Kan mama itu ada karena opung. Oh. Untuk kedua, ketiga, seterusnya kan bisa mama. Kuah sulung diberikan kepada opungnya. Keren. Hebat. Itu yang bikin dia biasa. drop. Ya. Anak-anak yang luar biasa ya, wow. Ya, semoga dengan apa yang nanti disaksikan ini oleh opungnya, mereka juga menjadi suatu penghiburan ya, bahwa memang kita memang nggak bisa membatasi rencana Tuhan ya, dan rencana Tuhan mungkin sejenak bagi kita merupakan sesuatu yang merugikan, tetapi kita tahu bahwa ada rekam jejak Tuhan yang baik ya. Semoga bukan cuma keluarga kalian yang dipulihkan, tetapi orang-orang yang juga mengalami duka cita, the victorious mothers lainnya, seluruh penjuru bumi, yang anak-anaknya sudah dipanggil Tuhan, Tuhan duluan ya. Kalau mereka mungkin mau bergabung, nanti mereka bisa ngubungin ibu nih nanti, untuk bisa menjadi satu kelompok komunitas yang akan memuliakan Tuhan ya. Dan kami percaya juga bahwa Bapak Ibu pasti akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang tua yang lain, bisa belajar dari Bapak Ibu bagaimana untuk mendidik, mendisiplinkan anak-anak supaya bisa melayani Tuhan secara luar biasa, tapi juga memberikan penghiburan buat mereka yang juga kehilangan anak-anak mereka gitu ya. Betul, ya puji Tuhan. Silakan waktunya, the floor is yours.
Apa itu? Nyanyi. Itu Melita Sidabutar nih Pak Sidabutar. Ayo. Menampilkan. Udah bercanda-bercanda deh Pak. Bagus. Saya harus Iya. kuat biar ketemu. Iya. Ya kami juga sebagai orang tua di tempat ini kami banyak terima kasih juga ke Bapak Daniel sama Ibu Puji Tuhan. atas dukungannya, doa-doanya. Bapak nubuatkan 2003 akhirnya Melita juga dapat lagi. Itu semua tidak terlepas dari dukungan doa. Terima kasih banyak dari kami. Kami Kemuliaan sangat bagi bersyukur bahwa kami bisa diterima di tempat ini. Sebetulnya siapa sih kami kan gitu, tapi karena Tuhan baik Pak. Terima kasih untuk Bapak sama Ibu. Terima kasih. Dan kami juga berdoa tempat ini semua yang Bapak lakukan Tuhan berkati berlimpah. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi di tempat ini. Puji Tuhan. Itu ucapan terima kasih kami sama semua hamba Tuhan yang mendukung kami. Gereja kami juga Tiberias Indonesia, Ibu Gembala. Semua ada nama hamba Tuhan. Nggak mungkin satu persatu saya sebut karena sangat banyak. Iya. Kami salam hormat kami untuk semuanya. Kami ucapkan selamat Natal lah 2024. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Gitu. Puji Tuhan. Dan ditutup dengan satu lagu yang indah banget. Mereka nggak bisa lari ini. Diputar-putar kembali. Bapak dan Ibu sudah putar. Silakan. Apa sih Pak? Lagunya apa? Refnya aja ya. Penolong dalam. Iya, penolongku yang Penolong dalam kesesakan. Iya. Kesakan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku rasakan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terima kasih. Ibu mau nyambung? Coba suara Nanti nangis. nggak apa-apa. Suara kur bagaimana? Iya. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku rasakan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Amazing. Wow. Dan Melita menuliskan lirik itu untuk mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa Tuhan Yesus penolong yang setia dalam kesesakan. Puji Tuhan. Jawaban doa. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan buat pemirsa. Shalom good news, puji Tuhan doa kami sudah dijawab Tuhan. Setelah menunggu selama lebih dari 4 tahun, akhirnya istri saya hamil. Sungguh nyata kuasa mujizat dan berkat Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih juga untuk good news yang telah ikut membantu mendoakan keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati, kami turut senang mendengarnya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Puji Tuhan. Saya rasa ada orang-orang yang berjasa ya, sehingga Emmy Awards 2024 ini bisa dimenangkan. Saya ucapkan juga selamat dari Good News Program untuk Pak Albert Tanoni dan juga Impact Music Indonesia yang sudah sangat berjasa untuk Tuhan pakai mengangkat tinggi nama Melita Sidabutar ya, dan juga menjadi berkat di seluruh penjuru tubuh Kristus, bukan cuma di Indonesia nih, tetapi di seluruh dunia. Dan ini menjadi suatu kesaksian yang besar bahwa orang-orang yang tekun, setia kepada Tuhan, mereka akan melihat kemurahan Tuhan ya, termasuk Bapak dan Ibu, dan juga abang-abang daripada kedua dari kakak adik ini. Satu ayat yang cuman saya mau baca sebagai untuk merangkum kemurahan Tuhan ini, di dalam Mazmur 30, ayat 12 dan ayat 13. Di sini firman Tuhan berkata, Aku yang meratap telah kau ubahkan menjadi orang yang menari-nari. Kain kau bungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri,
Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saya rasa apa yang sudah kami dengar, baik dari wawancara langsung dengan Melita yang pertama, dan yang kedua dengan Bapak dan Ibu, dan sekarang yang ketiga, kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu yang berkarya dalam keluarga kalian. Tuhan benar-benar biarlah menggantikan kain duka cita itu menjadi kain sukacita. Amin. Sehingga dari mulut kalian, dari tubuh dan jiwa raga kalian itu bersama dengan anak-anak Ronald dan Rinaldo, dan juga nanti anak-anak rohani lainnya, mereka akan terus bermasmur bagi Tuhan seperti ayat ini. Amin. Dan bukan cuman masalah memenangkan sebuah piala, tetapi bagaimana nanti lagu-lagu puji-pujian itu akan memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan baik Melisa ataupun Melita yang sudah berpulang, suara mereka akan selalu dikenang loh. Apalagi dengan teknologi yang ada sekarang ini, nanti akan ada orang-orang yang akan menampilkan lagu mereka, menyanyikan lagu mereka, memuji Tuhan, mengangkat tangan mereka, baik di gereja atau di rumah-rumah, menyembah Tuhan. Dan saya rasa itu kemuliaan bagi Tuhan itu unlimited untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami sangat berbangga sekali untuk bisa berkenalan langsung dengan Melita dan juga dengan keluarga Bapak Ibu. Sangat merasa terhormat sekali ya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Good News Program, berikan yuk kata-kata support buat mereka. Karena kita semua sudah diberkati ya dengan keluarga ini. Di dalam dinamika kehidupan mereka, naik dan turunnya mereka sampai lembah jurang yang terdalam. Kemudian saat ini mereka sedang bangkit lagi. Ayo kita support mereka yuk. Berikan kata-kata dorongan buat mereka. Di episode sebelumnya kita udah renungkan kata-kata. Mereka bukan orang gagal. Tetapi di episode ini sebagai penutup, saya mau berkata mereka adalah orang-orang yang akan terbang tinggi lagi kembali. Amin. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan, kain kabung akan digantikan dengan kain sukacita. Kasih komentar kalian di kolom komentar, berikan kata-kata dorongan, berikan kata-kata dorongan buat keluarga ini, dan tentunya share kepada sebanyak mungkin orang, supaya orang-orang yang mengalami duka cita juga bisa belajar dari mereka, dan juga supaya nanti nama Tuhan dipermuliakan. Silakan subscribe sebagai bentuk support juga kepada kami. Kami sangat appreciate sekali. Banyak orang yang memberikan support baik melalui Instagram ataupun YouTube ataupun TikTok. Kita berdoa ya buat Bapak dan Ibu juga. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang sudah Engkau percayakan buat keluarga ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk mengalami atau menjalani kehidupan mereka. Tetapi janji firman-Mu, Engkau yang akan menggantikan kain kabung ini dengan kain sukacita. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati Pak Munstar dan juga Ibu bersama dengan kedua anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, sejauh ini Engkau sudah menjaga mereka dan Ebenezer sampai Engkau datang kembali. Maranatha, sampai Engkau akan bertemu mereka. Sampai dengan mereka akan bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Ini bukan tentang Melisa dan Melita, tetapi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkarya. Dialah panji-panji kemenangan kita. Dialah daripada Yehova Jireh mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau adalah kota benteng kekuatan mereka. Dan mereka yang mengandalkan Tuhan pagi, siang, dan malam, mereka tidak akan pernah dipermalukan. Biarlah Tuhan memberkati kalian dan juga seluruh pemirsa Good News Program. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Sebagai penutup, ada satu bingkisan kenang-kenangan. Ini mungkin bukan sesuatu yang berlebih-lebihan, tetapi saya rasa sebagai kenang-kenangan kami mencetakkan sebuah hadiah buat kalian. Nih tolong silakan. Ya, boleh dibuka silakan. Saya buka mah. Ya, silakan. Waduh, terima kasih Pak. Ya. Anak-anak yang cantik. Dan mereka nggak akan pernah jelek loh. Mereka nggak akan pernah tua. Nggak keriput mereka. Ada hamba Tuhan bilang ke saya waktu di tempat peristirahatan terakhir di San Diego. Bu, kalau kita suatu saat pulang kan kita udah tua. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Yang pasti kita udah tua. Tapi Melisa Melita nggak tua dan kita akan cepat segera mengenali mereka karena mereka kita antar masih muda. Iya. Saya ingat itu.
Pemirsa, terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada kami di Good News Program sejak tahun 2005. Sehingga sampai dengan hari ini Good News Program masih bisa mengudara dengan partnership dan support yang Anda berikan. Apabila ada di antara pemirsa yang belum memberikan support kepada kami, Anda bisa melakukannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan subscribe di YouTube channel kami @Anugerah Ministries. Apabila Anda berkenan untuk memberikan taburan secara finansial, silakan melakukannya melalui rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang menabur pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.